Shalom, kita jumpa lagi dalam program Sapaan Gembala. Sapaan firman Tuhan hari ini, Senin 6 April 2020, terambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudaraku, dari berita firman hari ini, sekurang-kurangnya kita bisa menyaksikan 3 kelompok orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus yang memiliki karakter yang berbeda. Kira-kira dari 3 kelompok ini kita berada di kelompok yang mana sebagai gambaran? Mari kita lihat kelompok ini satu persatu. Yang pertama, kelompok yang diwakili oleh keluarga sederhana Maria, Marta, dan Lazarus. Apa yang istimewa dari keluarga ini? Yang istimewa menurut saya, 6 hari sebelum Paskah, keluarga ini menerima kedatangan Tuhan Yesus dan mengadakan pesta untuk Tuhan Yesus. Mungkin saudara-saudara akan bertanya, ngapain mengadakan pesta? Apa pentingnya? Apa maknanya? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Alkitab seringkali menyebut perjamuan atau pesta atau memecah roti. Bagi masyarakat Israel, pesta atau perjamuan atau memecah roti adalah simbol kebersamaan, simbol kekeluargaan. Kalau ada tamu lalu diadakan pesta untuk menyambut tamu itu, maka bagi si keluarga ini, tamu ini adalah tamu yang spesial, tamu yang menjadi harapan, tamu di mana dia bisa saling menopang. Menyambut Yesus dengan mengadakan pesta memiliki makna kesediaan ambil bagian dalam hidup dan karya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, karya apa yang dilakukan oleh 3 orang ini, oleh keluarga ini? Mari kita lihat satu persatu. Marta dulu. Marta mengambil sikap ketika Tuhan Yesus datang, yaitu melayani Tuhan Yesus dengan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk pesta. Apa sih yang diperlukan dalam pesta? Yang pertama pasti tempat. Yang kedua pasti suasananya. Dan yang ketiga pasti juga konsumsinya atau hidangannya. Tempat. Jadi bagi Marta itu Yesus itu memang punya tempat tersendiri.
Maka dia ingin menciptakan suasana yang indah, suasana yang menyenangkan, suasana yang penuh kekeluargaan. Karena bagi Marta, Tuhan Yesus itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, bagian dari keluarnya. Dia sungguh spesial di hatinya. Lalu bagaimana dengan Maria? Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya sehingga bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi Maria mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya. Berapa sih harganya? Menurut Yudas Iskariot perkiraannya itu 300 dinar. Dan itu kalau dirupiahkan saat ini kira-kira sekitar 45 juta. Sebuah harga yang mahal untuk sekedar minyak setengah kati. Belum dari harganya, Maria juga meminyaki kaki Tuhan Yesus lalu menyikanya dengan rambutnya. Rambut itu kan mahkota bagi perempuan. Kalau sampai disekakan di kaki, artinya Maria itu memang memposisikan diri sebagai orang yang hina di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sungguh Allah yang besar. Tuhan Yesus itu maha tinggi yang pantas untuk diagungkan dan dimuliakan dengan segenap hati dan segenap hidup. Itu Maria. Lalu dengan Lazarus bagaimana? Lazarus diceritakan turut serta makan bersama dengan Tuhan Yesus. Di sini makan bersama mengandung simbol adalah mau menjadi bagian dari hidup Tuhan Yesus. Menunjukkan rasa empatinya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Lazarus pernah mati lalu dibangkitkan kembali. Hidup Lazarus ingin menjadi kesaksian hidup supaya melalui hidupnya banyak orang yang menjadi percaya. Dan Injil hari ini tadi juga diakhiri dengan pernyataan banyak orang yang meninggalkan mereka. Artinya imam-imam tadi lalu mengikut Yesus. Itu karena kesaksian Lazarus. Bagi Lazarus, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati dalam persiharahan iman. Lalu bagaimana dengan kelompok yang kedua? Nah, kelompok yang kedua ini diwakili oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus itu kan setiap hari bersama dengan Tuhan, setiap hari mendengarkan pengajaran Tuhan, artinya setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Tapi ternyata setiap hari mendengar firman Tuhan pun belum tentu memiliki karakter yang baik. Ada satu di antara mereka yang namanya Yudas Iskariot. Dalam bacaan tadi dia adalah seorang pencuri yang suka mengambil uang dari perbendaharaan kas mereka. Jadi uang pelayanan diambil. Ini sebuah kejahatan yang luar biasa. Uang pelayanan loh, ini diambil. Itu sebabnya ketika melihat Maria menuangkan minyak yang harganya tadi 45 juta, pikirannya sudah macam-macam. Pura-puranya bisa dibantukan kepada orang miskin. Sejatinya tidak. Pikiran pencurinya akan muncul seandainya 45 juta tadi dipersembahkan, dia simpan uangnya, bisa diambil. Wah, kalau saya beli motor dapat berapa ya? Kalau saya beli HP dapat berapa ya? Kalau saya belikan es cendol dawet berapa mangkok ya? Saudara-saudara, itulah ternyata orang yang dekat dengan Tuhan Yesus pun belum tentu baik. Kalau pikirannya masih ada sesuatu yang jahat. Dan yang terakhir adalah kelompok orang dari para imam orang-orang Yahudi. Ini kelompok agamawan. Penampilannya oke. Penampilannya sangat religius, sangat saleh. Tetapi hatinya dipenuhi dengan kebencian dan juga pemuja kematian. Dia datang ke daerah itu bukan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau mendengarkan firman-Nya, tetapi untuk membunuh Tuhan Yesus dan juga membunuh Lazarus. Ini adalah sebuah kengerian. Tampilannya religius tetapi nafsunya adalah ingin meniadakan yang lain. Bahkan orang ini membela agama pun dilakukan
sampai membunuh orang juga. Membunuh sesamanya beralaskan untuk membela agama. Ini sebuah kejahatan yang berkedok agama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari 3 kelompok ini kira-kira kita berada di mana ya? Apakah kelompok keluarga Maria, Marta, dan Lazarus yang benar-benar memiliki tempat di hatinya bagi Tuhan Yesus sampai mau menghidangkan sebagai wujud kepeduliannya dan juga ingin menerima Tuhan Yesus sebagai sahabat dan juga sebagai Tuhannya yang ditinggikan dan yang dimuliakan? Atau malah seperti murid-murid yang memiliki karakter buruk seperti Yudas Iskariot, demi jabatan, demi uang, demi pasangan hidup, Tuhan Yesus dijual, diganti. Atau kelompok yang ketiga, kelompok agama, penampilannya saja saleh seperti orang baik, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Yang tahu pribadi kita adalah kita. Tapi hari ini kita bisa belajar dari keluarga sederhana Maria, Marta, dan Lazarus yang memberi tempat di hati yang paling dalam Tuhan Yesus yang paling spesial. Karena Tuhan Yesus memang spesial. Haleluya. Amin.